laki Parang minang lang mulai rusak Laki jo padu si tak makaklar Suko pa joget sampai ke barak Menggodatang bangkano ka mamailak Dari mulai cabut, perkosa, membunuh Narkoba mabuak sagalo maksiat Ikarajoan batatangan jo falsafarana minang Indah tak ku ijo azab Tuhan nan kadatang Kinilah lulualan tak kasado nyolah Banyak lupo tuah jo agamo Lah hilang raso jo pareso Banyak mangkano marangkut nyao Lah hilang tuan dan sakti Hilang adat basan di sarah Sarah basan di jo kita pulang. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Mulifa di Mulifa Channel. Sebagai umat manusia memang kita tidak memiliki wewenang untuk menentukan apakah bencana alam di Sumatera Barat yang baru terjadi ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bukan. Namun kita sebagai manusia untuk tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi saat ini adalah ujian bagi kita semua. Tetapi ujian ini memiliki dua sisi, antara ujian dan cobaan. Bagi mereka yang mungkin masih berlaku maksiat, dan bagi orang beriman untuk terus menambah amal meninggikan derajat di mata Tuhan. Selain itu kita juga dapat mengambil pelajaran baik dari bencana ini. Pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat harus bersama-sama mengambil langkah antisipasi agar tidak ada korban lebih lanjut. Penguatan iman dan mental serta rehabilitasi tempat tinggal juga menjadi hal yang penting. Doa juga menjadi senjata yang paling ampuh dalam menghadapi situasi apapun. Dan mengingat kembali dosa apa yang pernah kita lakukan agar kita meminta pengampunan kepada Allah. Semoga kita semua dapat bersatu dan saling membantu dalam mengatasi bencana ini dan mengambil hikmah dari setiap ujian yang kita hadapi. Tapi saya akan memberikan cerita, mungkin ini terdengar negatif, dari dimensi lain dan sisi gelap Sumatera Barat itu sendiri. Ranah Minang kita tercinta, yang mana ada falsafah adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, dan mungkin falsafah ini semakin dianggap kuno oleh orang-orang pada zaman sekarang. Di Sumatera Barat diperkirakan ada sekitar 14.469 orang pelaku hubungan lelaki seks dengan lelaki atau LSL atau gay. Diduga pasangan LGBT berada dalam satu kamar saat razia yang digelar di Indekos di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selain itu terdapat juga sekitar 2.501 orang waria di wilayah ini. Mayoritas pelaku LGBT berusia 15-25 tahun. Dan sebagian besar dari mereka berpendapatan antara 1-3 juta per bulan. Sebanyak 95,9% pelaku LGBT di Sumatera Barat beragama Islam. Selain itu, 43% pelaku LGBT masih tinggal bersama orang tua mereka di Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat menjadi provinsi urutan nomor 5 terbanyak LGBT di Indonesia, dengan 18.000 kasus LGBT di daerah dengan penduduk 5.640.629 jiwa. Banyak dari mereka yang berusia produktif, yaitu antara 25-29 tahun, terjerumus dalam perilaku menyimpang ini. Jumlah lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT di Sumatera Barat mencapai 18.000 orang menurut data hasil tim konselor penelitian perkembangan penyakit human imunodefisiensi virus atau HIV dan AIDS. Di Sumatera Barat juga terdapat beberapa tindakan asusila yang telah terjadi dan menyedihkan sekali. Selain LGBT, seperti pemerkosaan dan pencabulan, tindakan ini mencakup pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur atau pemaksaan hubungan seks kepada orang yang tidak dapat memberikan persetujuannya. Ada juga prostitusi, yang mana prostitusi ini adalah kegiatan seksual komersial yang melibatkan pemberian imbalan finansial atau materi kepada pelaku seks yang banyak terjadi di ranah Minang pada saat ini. Ada juga pornografi, banyak sekali kasus-kasus penjualan video seksual, penyebaran, produksi, jual beli dan konsumsi materi seksual yang melanggar norma-norma hukum. Apalagi kita yang memegang falsafah adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Perbuatan cabul di tempat umum, tindakan cabul yang terjadi di tempat-tempat seperti taman, toilet, toilet umum, bahkan tempat ibadah atau fasilitas umum lainnya. Ada juga pelecehan seksual di tempat kerja. Tindakan ini melibatkan tindakan cabul atau pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kerja. Nah, pelecehan seksual terhadap anak juga ada. Tindakan ini melibatkan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Bahkan melibatkan ayahnya sendiri
Ada juga perdagangan manusia untuk tujuan seksual. Ini melibatkan perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual. Nah, ada juga kekerasan seksual dalam rumah tangga. Tindakan ini melibatkan kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan suami istri. Belum lagi kasus perjudian, ada narkoba. Saya akan menceritakan beberapa kasus di sini. Yang pertama yaitu kasus pemerkosaan anak di Sumatera Barat. Seorang ibu di Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih berharap mendapatkan keadilan setelah hakim membebaskan terduga pelaku pemerkosaan terhadap putrinya. Si pelaku merupakan ayah kandung dari anak tersebut. Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS memudahkan pembuktian untuk kasus kekerasan seksual, masih banyak kasus yang mengalami hambatan keadilan. Nah, mereka membebaskan terdakwa yang diduga mencabuli anak pertamanya ini. Nah, perlakuan ini dimulai sejak anak itu duduk di bangku TK hingga kelas 4 SD. Meskipun jaksa menuntut hukuman 15 tahun penjara dan denda vonis bebas, membuat ibu korban berharap mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya sampai saat ini. Ada juga kasus pemerkosaan oleh suami istri di Bukit Tinggi. Pasangan suami istri AF dan YN inisial, asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat, ditangkap karena diduga memerkosa seorang wanita. YN sebagai istri diduga membantu suaminya AF melakukan pemerkosaan karena diancam akan diceraikan kalau tidak membantu. Ada juga kasus dugaan pemerkosaan anak oleh 7 pelaku di Padang. Dugaan pemerkosaan 2 anak kecil oleh 7 pelaku yang merupakan keluarga dan tetangga korban itu sendiri di Sumatera Barat juga menjadi perhatian publik. Polresta Padang telah menangani 65 kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di kota setempat sejak awal Januari hingga 27 Desember 2023 kemarin. Dari jumlah tersebut, 80% korban adalah anak di bawah umur. Mirisnya, beberapa kasus melibatkan orang-orang terdekat korban, seperti ada ayah kandung, ayah tiri, ada tetangga. Ada juga kasus pemerkosaan yang ada di Pasaman Barat. Warga di Nagari Bahagia, Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, menghancurkan rumah terduga pelaku pemerkosaan terhadap 20 orang anak ini. Dan banyaknya kegiatan dugem berkedok hajatan yang dilakukan di Sumatera Barat, yang mana ini juga sangat tidak sesuai dengan falsafah Minangkabau yang menjunjung tinggi hukum-hukum keislaman. Bisa saja hal ini mengundang banyak sekali perilaku-perilaku yang tidak senonoh, dan bahkan mereka tidak enggan menyebutnya sebagai tradisi barale. Seperti video ini. Ala tradisi barale di singko maga baale dah. Ala tradisi barale di singko ka mga walay. Dan juga banyaknya kasus narkoba di Sumatera Barat melengkapi kebobrokan pergaulan di ranah Minang pada saat ini. Serta banyaknya hotel-hotel dan tempat-tempat yang menyediakan dan melonggarkan perilaku maksiat. Memang tidak semua masyarakat di ranah Minang menjadi pribadi yang bobrok. Banyak juga hal-hal yang positif dan juga banyak para penghafal Al-Quran, Hafiz dan Hafizah yang sampai saat ini lahir dari Sumatera Barat, dari ranah Minang. Tapi jika satu saja orang yang berbuat perilaku menyimpang, orang sekitar akan terdampak, baik dari segi mental, bahkan mengundang azab Allah. Bahkan mirisnya dalam keadaan masih berduka seperti saat sekarang ini di ranah Minang, masih saja banyak yang melakukan dugem-dugem berkedok barale ini, bahkan tak segan merekamnya secara live. Seakan tak peduli dengan teguran dari Sang Pencipta. Ayolah, pakailah hati. Jangan nodai lagi negeri kita tercinta ini. Pakai hati. Kurangi semua macam perilaku-perilaku menyimpang, maksiat. Dan semoga ranah Minang tercinta bisa baik lagi ke depannya. Pesan untuk para orang tua, nenek, mama, jadi pandai. Mari kita saling memperhatikan anak, anak dan keponakan kita. Jangan justru tungkek banana membawa rapah. Mama membiarkan ponakan, ayah membiarkan justru ayah sendiri yang melakukan sesuatu yang tidak baik kepada anaknya. Ponakan tidak baik kepada mamanya, mama tidak baik pada ponakannya. Dan banyak sekali keanehan-keanehan yang terjadi yang harus kita hentikan di ranah Minang tercinta. Sampai di sini perjumpaan kita. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Rafan Mulifa di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alah tradisi beralik di siku ada. Bahal dah. Alah tradisi beralik di siku ke mengawal lain. Awak nak satu dah. Awak ambil video saya dah. Awak membagi hiburan saya. Yodah, awak gini kok, awak sekadar ambil video saya dah. Awak nak satu-satu dah. Awak membagi hiburan saya. Alah. Itu terserah udah.